Pak Guru, kita switch ke bahasan sejarah. Ini ada klip Pak Guru dari potongan film. Tapi apakah sebagai orang yang belajar sejarah, Pak Guru ngerasa emang ada percakapan seperti ini dari dua founding father kita? Kutipan film Pak Guru. Menurut saya, Indonesia cocok menjadi federasi. Jadi tiap pulau mempunyai otonomi untuk mengelola pemerintahnya sendiri. Tidak, Bung. Aku tidak setuju. Tidak ada persatuan dan kesatuan dalam satu nation. Bung, Indonesia, Bung, seperti yang Bung tahu, terdiri dari banyak budaya, bahasa, adat istiadat, agama. Geografis tiap pulau pun berbeda. Flores berbeda dengan Aceh. Begitu juga Makassar, berbeda dengan Jawa. Jadi atas dasar apa kita bisa menyatukan mereka dalam satu nation? Atas dasar kita memiliki nasib yang sama sebagai bangsa yang terjajah. Gajah Mada sudah mengupayakan untuk menyatukan seluruh Nusantara lewat Sumpah Palapa. Itu bukan alasan yang cukup. Di masa depan akan menimbulkan ketimpangan dan memicu konflik antar daerah. Pertanyaan pertama saya Pak Guru. Apakah emang founding father kita tuh sering berselisih paham tentang ideologi? Sering dan selalu. Tidak ada satupun persamaan ideologis antara Bung Karno dengan Bung Hatta. Jadi mereka tuh lebih banyak berantemnya daripada bekerja samanya. Dan saya sudah bikin videonya khusus soal itu. Tentang Jadi judulnya? tentang perseteruan antara Bung Hatta dengan Bung Karno. Jadi mereka tuh musuh ideologis sebenarnya. Tapi mereka bersatu karena mereka punya tujuan untuk membuat Indonesia menjadi eksis. Rakyat Indonesia menjadi ada, bangsa Indonesia diakui. Sisanya bagaimana caranya, tidak ada satupun di antara mereka yang sama. Soekarno ingin menggerakkan massa. Hatta tidak setuju dengan penggerakan massa. Dia setuju dengan kader forming, menciptakan kader. Soekarno ingin memulai segala sesuatu dari ideologi negara. Sedangkan Hatta ingin memulainya dari kesejahteraan rakyat, dari ekonomi. Hatta menginginkan agar semua rakyat Indonesia itu dari semua pulau yang ada, itu memiliki kemandirian di setiap, ya, yang tadi itu otonomi, di setiap pulaunya, di setiap sukunya. Sedangkan Bung Karno ingin ada satu penguat yang mempersatukan semuanya. Simbol-simbol dari satu wilayah misalkan. Dan lain sebagainya. Jadi semua karakteristik dari dua tokoh itu adalah karakteristik yang saling bertentangan. Tapi mereka bersahabat sampai wafat. Begitu. Saya udah bikin videonya. Dan terkait dengan federasi, apakah Indonesia memilih menjadi federasi atau Indonesia menjadi kesatuan, saya juga sudah bikin videonya. Dan saya cenderung lebih klop setuju dengan pandangan Bung Hatta. Federasi. Bahwa kita tuh federasi. Nah, kemudian sama Gus Dur itu diakalin. Dengan? Jadi seluruh rakyat Indonesia sekarang tuh dibohongin sama Gus Dur. Kita tuh negara federasi sejak Gus Dur. Dari apa Pak Guru? Otonomi daerah. Nah, tapi ngakunya otonomi daerah gitu. Padahal kan gini nih ya, federasi itu artinya apa? Setiap jadi federasi itu adalah satu negara yang terdiri dari kumpulan negara-negara bagian. Negara bagian kayak USA berarti? Nah, negara bagian yang dimaksud itu punya hukum sendiri, kemudian punya regulasi soal sumber daya alam, semuanya itu sama. Nah, Gus Dur itu kan kayak gitu. Bahkan sekarang di beberapa daerah boleh untuk mengembangkan hukum sendiri, ada yang pakai syariat Islam, ada yang syariat Islamnya begini, ada yang begitu kan gitu ya. Jadi sama aja kita tuh. Kita tuh federasi sekarang, cuman ngakunya kesatuan, kita tuh dibohongin Gus Dur. Meskipun nama mereka selalu sederet gitu, nama jalan, nama apa, tapi secara pribadi mah mereka tuh emang sering berselisih paham ya. Berselisih paham. Mereka tuh dalam pemikiran ideologi mereka gak pernah sama. Tapi berarti Pak Guru lebih prefer ke segala pun pemikiran Bung Hatta, Pak Guru lebih ngedukung kalau misalkan ada dua pendapat gitu. Saya lebih dukung ke Hatta untuk beberapa hal, tapi saya dukung Pak Karno dalam hal-hal yang lain. Misalkan soal partai yang kelewat banyak, itu saya milih Bung Karno daripada Bung Hatta. Soal demokrasi kita itu tidak boleh diberikan kebebasan kepada masyarakat seutuhnya secara penuh, itu juga saya cenderung pada Bung Karno daripada Bung Hatta. Tapi soal federasi, saya lebih suka gagasan Bung Hatta.
Kemudian soal ekonomi, masyarakat, ekonomi itu juga saya cenderung kepada Bung Hatta dan lain sebagainya lah. Gitu. Tapi sekitar 60-40 untuk Bung Hatta. Dari Ari Cobot. Nah, Ari Cobot. Menurut saya, orang berilmu pasti beradab. Kalau menurut Pak Guru, bagaimana? Tidak. Ilmu dan adab itu ada di dua ranah yang berbeda. Adab itu terkait dengan sosialisasi masyarakat terhadapnya, sedangkan ilmu itu adalah terkait informasi yang ada dalam benaknya. Itu dua hal yang berbeda. Banyak orang-orang berilmu tapi dia psikopat. Iya banyak ya. Banyak orang yang beradab tidak berilmu. Sampai sujud-sujud ke ustadz itu kan adabnya tinggi tapi nggak ada ilmunya, kosong ilmunya. Makanya dia mau dibohongin sama ustadz-ustadz palsu itu. Sampai nyumbang 20 juta, 50 juta, itu kan adabnya tinggi tapi ilmunya kosong. Makanya ilmu yang paling tinggi terlihat dari adabnya yang baik, terlihat dari adab yang baik. Bukan berarti ilmu yang sangat tinggi itu berarti orangnya beradab, bukan. Jadi idealnya ilmu dan adab itu menyatu, tapi menunjukkan apa? Ada yang tidak ideal, yaitu apa? Yang adabnya tinggi tapi tidak berilmu, yang ilmunya tinggi tapi tidak beradab. Jadi tidak selalu. Tidak selalu. Tapi kalau ini Pak Guru, langsung switch ke baldingan. Apakah faktor keberuntungan bisa dimanipulasi? Apakah kita sekarang dibuat setidak beruntung itu di sini? Maksudnya di sini di Indonesia kayak? Istilah beruntung itu kebetulan. Dan istilah kebetulan itu berarti probabilitas. Dan probabilitas itu memang bisa ditentukan. Jadi misalkan gini. Saya ngelempar koin. Gambar seratusan sama gambar bunganya misalkannya gitu. Dilempar tuing. Keberuntungan saya cuma 50-50. Ya. Benar kan? Jadi 50% saya sial, 50% saya untung. Kalau yang diserahkan kepada saya itu adalah dadu, maka kemungkinan saya untuk dapat keberuntungan, katakanlah 1 berbanding 5 kali kesialan. Begitu kan? Begitu seterusnya. Nah, itulah keberuntungan di Indonesia. Ada orang di Indonesia yang secara pribadi sangat beruntung karena memiliki bakat yang sangat besar untuk berpengetahuan. Katakanlah jenius. Kalau dia ditempatkan di orang lain, di negara lain, maka ada lebih banyak potensi kesempatan yang bisa dia ambil. Pas disogrogan masa depan kepada dia, ada 10 masa depan. Jadi astronot, jadi YouTuber, jadi konsultan presiden, jadi ekonom, jadi apa, semuanya ada di situ. Nah, tinggal dia pilih yang mana. Ada di situ yang membuatnya sial, ada yang membuatnya beruntung. Tetapi setidaknya ada banyak pilihan probabilitas itu. Nah, kalau misalkan dia hidup di Indonesia, jadi orang Indonesia, dia sangat berpotensi, dia sangat beruntung karena kecerdasannya. Pilihannya cuma 2. Apa? Masuk lewat orang dalam atau lewat suap. Sama-sama busuk. Kan nggak ada cara yang lain. Nah, misalkan begitu ya. Atau misalkan ya udah, ada satu lagi jalur prestasi, ada 3. Tapi kan kemungkinannya 1 berbanding 3 gitu. Jadi 2 sial, 1 ini. Sedangkan yang tadi itu 10 banding 1. Misalkan kayak gitu. Jadi sebenarnya itu realitas masyarakat memang menjadi penentu dari keberuntungan kita. Kalau keberuntungan itu adalah probabilitas, ada statement juga dari Zawi nih. Katanya kesempatan itu juga tapi hanya datang untuk orang yang berkemampuan. Jadi kalau misalkan dia kesempatannya datang tapi dia tidak punya kemampuan, berarti emang itu bukan rezekinya aja. Ingat nih, ini jadi prinsip gue juga nih. Kesempatan itu saya tidak percaya kepada keberuntungan, karena keberuntungan adalah ketika kesempatan bertemu dengan kemampuan. Saya suka. Tapi memang benar. Dan saya sepakat itu. Memang benar. Nggak ada yang namanya keberuntungan. Kemampuan bisa diasah, kesempatan bisa dicari. Jadi keberuntungan itu pada dasarnya bisa diciptakan. Betul sekali. Iya, tapi semua orang itu berkemampuan. Kalau ngomongin pekerjaan, kalau misalkan pekerjaan datang tapi dianya tidak punya kapabilitas, Iya, enggak, kesempatannya bukan hanya kesempatan di dunia kerjaan gitu. Jadi gini nih. Saya berangkat ke jalan kaki, misalkan ya, saya berangkat jalan kaki ke alun-alun Bandung. ya Di jalan, saya ketemu berapa kesempatan? dalam hal apa dulu? Ya itulah masalahnya. Dalam semua kesempatan itu bukan hanya untuk orang berkemampuan. Maksudnya ya untuk orang berkemampuan, tapi semua kemampuan kita tuh ada di jalan secara random. Di tengah jalan kita menemukan ada anak. Kita punya kesempatan menculiknya.
Dan berkemampuan untuk itu. Iya. Iya kan? Bisa. Atau si anak itu dijagain sama orang tuanya. Kita berkesempatan untuk ngambil permen darinya dan lari. Karena orang tuanya cewek dan harus jagain anaknya, dia nggak mungkin ngejar kita. Jadi sebenarnya kesempatan apa? Ya memang kesempatan harus sesuai dengan kemampuan. Tetapi semua dari yang kita jalani ini secara random itu tuh kita berkemampuan. Terus misalkan di jalan raya itu, kita berkesempatan nggak ketemu sama polisi terus nimpuk dia pakai batu. Bisa itu intensif, apa namanya? Intuisi Tov kayaknya. Udah polisi baik dong. Ya enggak, ini mah soal kesempatan. Ada kan kesempatan itu? Ada. Mampu nggak? Mampu. Ya mampu gitu. Jadi ya memang, tapi jadi absurd juga kalau misalkan, tapi kan kesempatan itu sesuai dengan kemampuan. Ya iya memang, tapi kemampuan kita tuh selalu ada dan kesempatan kita tuh selalu ada. Ada nggak kesempatan saya untuk matiin HP kamera ini sekarang juga? Ada. Ya ada. Dan saya mampu nggak? Mampu. Jadi kesempatan tuh banyak sebenarnya, tergantung kesempatannya apa dan kemampuannya apa gitu.